teman-teman semua. Saya di sini dampingin Anji sebagai sahabat, gitu dan juga sebagai praktisi ya dalam industri entertainment. Saya melihat ada fenomena di sini ketika seorang pembawa acara gitu ya, content creator atau interviewer, orang yang menginterview, ternyata ketika narasumbernya itu bermasalah dalam tanda kutip atau statementnya tidak ada yang tidak sesuai, tidak berkenan, ini menjadi ikut dipidana gitu. Saya khawatir profesi-profesi kayak presenter, host ya gitu, content creator gitu, ketika mereka mau wawancari narasumber ternyata dia ikut dilaporin gitu. Contoh misalnya ada salah satu host di salah satu acara gitu ya, dia menginterview artis A gitu ya. Artis A bilang di KDRT sama pasangannya misalnya gitu. Ternyata itu nggak benar. Nah, si pasangannya melaporkan gitu kan, perbuatan fitnah dan lain-lain. Apakah si presenternya harus dipidana juga? Ini yang menjadi hal yang harus kita hati-hati nih, jangan sampai profesi pembawa acara atau interviewer itu, host, presenter jadi bahaya juga gara-gara ini. Ada juga udah mulai banyak polemik gitu ya. Kebetulan saya ketua di Marindo, Ikatan Manajer Artis, itu banyak anggota yang menanyakan soal ini sama saya gitu, gimana sih secara hukumnya gitu. Saya punya presenter, saya punya YouTuber nih, Pak Ketua Umum gitu, Pak Ketum. Nanti bahaya juga dong ketika misalnya dalam satu acara di narasumber itu ada statement yang tidak berkenan untuk pihak-pihak tertentu atau apa gitu. Nah, kalau soal kenapa dibilang katanya Anji tidak mewawancara orang yang tidak jelas, tidak kredibel, tidak, ternyata palsu. Nah, dia melihat sebelumnya dari beberapa postingan media tentang orang ini, dia melihat jadi orang ini memang sudah sering diwawancara media. Terus dia lagi ke pulau itu juga lagi diwawancara sama pemret dari media juga. Jadi dia berpikir nih bagus, udah gitu dia melihat isinya bagus. Orang ini katanya menemukan satu penemuan yang bisa membantu dalam situasi Covid. Dan dia mau bagi-bagikan gratis ke masyarakat, ke rakyat gitu. Tidak ada unsur bisnis. Ini hal yang menurut saya ini niat baik Anji gitu ya, niat baik, melihat ada sesuatu yang bagus buat ada harapan buat masyarakat, terus dia tertarik, dia mau wawancara, dan disitu dia banyak bertanya kan. Jadi statement-statement bukan dari Anji. Jadi saya khawatir aja, artinya hal-hal seperti ini bisa terjadi pada teman-teman yang lain gitu, dan akan mengganggu industri kreatif seperti ini. Apa-apa dilaporin gitu kan. Artinya kalau mau dilaporkan pihaknya, narasumbernya yang ternyata nggak valid gitu ya silakan ke yang bersangkutan. Kalau kasus itu kan memang membahas tentang gosip dan ada hal yang menyudutkan orang lain, menghina. Di situ kan ada membahas tentang organ intim, bau ikan asin. Konteksnya memang konteks yang menyudutkan pihak. Kalau Anji kan konten ini ada kabar baru nih, kabar baik sepertinya gitu kan, untuk masyarakat kita, buat rakyat, buat orang banyak gitu. Jadi niatnya sih saya tidak melihat dari niat jelek yang pertama itu, dan kontennya itu bukan konten menjelekkan seorang atau menghina atau apa, kan beda kasus gitu. Dan terakhir itu saya memang banyak ngobrol sama Anji, sama keluarganya juga, mereka banyak cerita sama saya gitu. Artinya begitu berat tekanan dari publik, dari masyarakat juga terhadap niat baiknya itu gitu. Dan Anji tetap dia meminta maaf, dia membuat video klarifikasi ya kan gitu. Jadi itu sudah sebenarnya udah niat baik dia lah, sebagai tanggung jawab dia merasa bertanggung jawab juga untuk menjelaskan gitu apa yang sedang terjadi gitu. Karena banyak orang yang mengambil sepotong-sepotong kesimpulan, dibilang dia sama statementnya dengan artis yang lain itu gitu, yang menentang yang konspirasi segala macam. Padahal Anji sama sekali nggak mau konspirasi.
konspirasi, nggak ngomong apa. Jadi artinya jadi membias gitu loh. Jadi kalau kita lihat tayangannya secara utuh mungkin akan lebih paham. Sayangnya kesimpulan sepenggal ini menjadi ini, dan saya kasihan dengar cerita dia merasa satu sisi dia ingin niat aku baik mas, aku maunya pengen begini berbuat baik, tapi ternyata kok dampaknya seperti sekarang. Tapi nggak apa-apa, aku terima, aku jiwa besar, aku harus patuh juga mematuhi hukum, ikuti prosedur gitu. Rasa menyesal, dia kaget ketika narasumber itu ternyata ada banyak bermasalah gitu, dan dia sendiri kan nggak nyangka, kita kan nggak pernah tahu. Misalnya kita juga pernah tahu lah ada dalam beberapa kasus gitu diundang ke acara-acara TV seorang narasumber, bahkan diundang ke acara kenegaraan yang ternyata itu hoax, atau yang soal yang ingat nggak yang plagiat itu dulu, yang ini kan itu juga kan satu hal juga yang kita tidak pernah tahu gitu. Narasumber ini yang dia ngomong itu betul atau enggak. Nah kan ada ruang klarifikasi, artinya bisa klarifikasi. Nah saya khawatir ini mengancam profesi-profesi teman yang lain gitu, karena konteksnya apa? Apakah ada konteks menghina kah, konteks menjelek-jelekan atau menyudutkan pihak tertentu? Kan nggak ada. Ya ada banyak pekerjaan yang ditunda ya, ada beberapa, terus keluarga juga jadi banyak sedih lah gitu ya keluarganya. Jadi saya ngeliat dari sisi saya kemarin lihat dia pulang dari luar kota sama anaknya, dia habis camping gitu ya, mengenalkan alam, terus dinyuapin anaknya situ ya sama Saga. Saya sedih aja ngeliatnya gitu. Ini orang baik ya, maksudnya baik, tapi impactnya jadi seperti ini. Jadi saya berharap sih ada kebijakan aja. Kalau soal proses hukum ya kita harus hormati lah. Pastilah ada perasaan-perasaan dia ketika dia melihat banyak orang yang mensalahartikan maksudnya dia, terutama teman-temannya dia sendiri gitu. Itu yang membuat dia sedih sih, lebih kesedih sih dia. Mas aku maksudnya tuh pengen baik, berbuat baik gitu, ingin ini ada informasi gini loh, gini gitu. Jadi siapa tahu ini bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat. Kan saya tanya, bagaimana kita bisa menguji kebenaran seorang narasumber? Caranya gimana? Itu pertanyaan. Sekarang contoh ya, siapa? Feni Rose undang bintang tamu, ngaku katanya bermasalah dengan KDRT. Bagaimana bisa ngecek? Yang bisa ngecek valid enggaknya kan kepolisian. Artinya kan ada check and balance, setelah itu ada ruang klarifikasi, kalau media ada hak jawab. Artinya kan ini berproses. Tapi kalau langsung dipidanakan, apa-apa dilaporin polisi, hostnya dilaporin polisi, apakah seperlu itu seorang Anji harus dipenjara gara-gara ini? Itu aja sih. Walaupun saya kadang banyak juga tidak bersetuju dengan semua pikiran dia, pendapat dia, dan dia kan bebas-bebas aja kita berbeda.